Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di tiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan mengisahkan kisah cerdik Abu Nawas, membayar dengan suara kerincingan uang. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Ia baru saja menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh raja, untuk memberikan surat berharga, yang ditujukan kepada raja di negeri seberang gurun. Di perjalanan pulang, Abu Nawas mengembara melintasi gurun yang panjang, membawa surat balasan dari negeri di seberang gurun. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sekelompok perampok yang haus akan harta berharga. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil meyakinkan mereka, bahwa surat itu hanya berisi kata-kata bijak, dan ia tidak memiliki barang berharga lainnya. Namun, ketika Abu Nawas melanjutkan perjalanan, dia baru mengetahui, bahwa surat tersebut dan semua perbekalan telah hilang, hanya menyisakan satu kantong uang, dan hanya berisi beberapa keping uang yang ia selalu ikatkan di pinggang. Setelah dia mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi, ia pun menyadari, bahwa perampok itu menyelinap selama percakapan mereka. Abu Nawas menghela napas berat. Sialan, surat berharga itu hilang. Aku harus segera menemukan perampok itu. Gumam Abu Nawas, merasa ini tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas yang dia jalani. Abu Nawas melacak jejak perampok, dan menemukan mereka di sebuah perkemahan terpencil. Dengan nada tegas, Abu Nawas memanggil mereka. "Hei, kalian! Mengapa kalian mencuri surat berharga itu? Ini bukan milik kalian!" teriak Abu Nawas dengan tatapan yang tajam. Dengan nada sombong, perampok yang sudah tidak memiliki rambut itu menjawab. "Apa urusanmu, Abu Nawas? Kau pikir kami akan takut padamu?" gertak perampok botak itu. "Kalian mungkin tidak takut padaku, tapi kalian pasti takut pada akal sehat dan kebijaksanaanku. Kembalikan surat itu sekarang juga," ucap Abu Nawas yang disertai senyum licik. "Kenapa kami harus mengembalikannya? Ini akan membuat kami kaya," jawab kembali sang perampok yang lain, yang sedang sibuk memakan bekal, yang ia curi dari Abu Nawas. "Kekayaan sesaat tidak sebanding dengan konsekuensi dari tindakan kalian. Surat itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar harta," jawab lagi Abu Nawas, dengan sedikit nasihat bijaknya. Abu Nawas pun mencoba mengambil surat dari perampok botak yang sedang memainkan surat tersebut. Namun, mereka telah bersiap sebelumnya untuk melawan, jika Abu Nawas memaksa ingin merebut surat tersebut. "Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami butuh kekayaan ini," cegah perampok botak dengan mendorong Abu Nawas. Abu Nawas yang kalah secara fisik mulai sedikit gentar. "Kalian bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan kalian merampas hak orang lain untuk kepentingan pribadi." Abu Nawas kembali menasihati dengan nada bijaknya. Abu Nawas dan perampok mulai terlibat dalam pertarungan verbal, dengan kecerdikan Abu Nawas, yang menjadi senjata utamanya. "Apakah kalian tidak ingin diingat sebagai orang yang melakukan kebaikan daripada dicatat sebagai perampok yang mencuri harta?" ucap Abu Nawas sambil memperhatikan sekitar. "Kita lihat saja, siapa yang akan memiliki semua ini," ucap perampok yang telah selesai menghabiskan bekal Abu Nawas. Akhirnya, dengan perdebatan yang panjang, dan melalui kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas, perampok tersebut memberikan surat berharga itu dengan beberapa persyaratan. Abu Nawas memberikan semua yang ia bawa, hanya bersisa baju yang sedang dipakai, dan sekantong uang kepingan yang ia ikat dan selipkan di pinggang. Dengan senyuman kemenangan, Abu Nawas mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. "Kalian telah membuat pilihan yang bijaksana. Keberanian dan kebaikan selalu mengalahkan keserakahan." Abu Nawas meninggalkan perampok dengan membawa surat berharga itu,
dan melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang lebih kuat untuk menjaga sepenuh hati surat tersebut. Di tengah perjalanan pulang, ia mulai merasakan perutnya yang keroncongan. Matahari sudah mulai condong ke barat, dan kelaparan membuat langkahnya semakin lesu. Saat melintasi hutan kecil, dia melihat sebuah pohon yang tinggi dengan buah-buahan segar yang menggoda. "Aduh, perutku keroncongan. Apa ya buah ini?" gumam Abu Nawas, sambil memegang perutnya yang mulai meminta jatah untuk diisi. "Halo, Abu Nawas. Sini, ambillah buah-buah segarku. Makanlah sepuasnya." Abu Nawas mulai terbawa halusinasi, akibat perut yang sudah meronta-ronta, dan ingin segera diberi makan. "Hei, pohon. Sekarang aku meminta sedikit buahmu, agar perutku tidak merasa lapar lagi." Abu Nawas yang semakin berhalusinasi, mulai berbicara kepada pohon tersebut, yang memiliki buah yang sangat segar. Di tengah semangatnya untuk mengambil buah tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak, memikirkan cara untuk memanjat pohon tersebut, yang jika dilihat, tidak mungkin Abu Nawas bisa mencapai buah-buahan itu dengan tubuh yang sudah sedikit lemas menahan lapar. Abu Nawas mulai berpikir keras, dan melihat ke sekitar. Dia menenangkan pikirannya, karena pikiran saat panik bisa menyebabkan Abu Nawas celaka saat memanjat pohon tersebut. Dia masih melihat ke sekitar, berharap mendapatkan ide untuk membantunya memanjat pohon yang tinggi. Pandangan mata Abu Nawas terhenti di suatu pohon besar, yang memiliki akar gantung lebat. Segera Abu Nawas mendapatkan ide yang sangat jenius, ia mendekati pohon besar itu, dan mulai menarik satu persatu akar gantung pohon itu hingga terlepas. "Sepertinya ini cukup," ucap Abu Nawas yang merasa sudah cukup mengambil akar gantung tersebut. Ia memindahkan semua akar yang telah ia ambil, ke dekat pohon tinggi. Ia mulai merajut dan menyambungkan akar tersebut, hingga menjadi tali yang panjang dan cukup untuk membantunya memanjat pohon yang sangat tinggi. Tali yang sudah jadi, mulai ia ukur untuk mengikatkan tubuhnya di pohon, agar ia bisa sedikit istirahat di saat lelah di tengah panjatan pohonnya, dan mengikat kakinya ke pohon, untuk membantu kakinya mencengkram lebih kuat pada pohon untuk menjadi tumpuan saat memanjat. Tidak lupa sebagian sisa talinya dipegang, dan dilingkarkan ke pohon, guna membantunya agar semakin mudah saat memanjat. Setelah merasa persiapan telah selesai, ia mulai memanjat pohon yang sangat tinggi dengan perlahan. Ia tidak mau kehabisan energi sebelum mencapai buah yang segar itu. Ia membuat strategi memanjat, agar tidak banyak membuang energinya dengan cara, di setiap beberapa langkah naik, ia berhenti sejenak untuk mengistirahatkan kaki dan tangannya, kemudian kembali memanjat, dan terus seperti itu hingga ia mencapai buah yang ia dambakan. Dengan sisa-sisa energi dan tenaga yang ada, akhirnya ia sampai di sekumpulan buah segar. Ia memposisikan tubuhnya yang ia ikat ke pohon, agar ia bisa duduk dengan santai. Abu Nawas segera memanen buah-buahan dari pohon tersebut, dan mulai menyantapnya dengan lahap. Rasanya begitu nikmat, dan perutnya pun merasa kenyang. "Terima kasih, pohon. Kamu benar-benar menyelamatkan hari saya," ucap Abu Nawas yang berterima kasih kepada pohon, yang sudah memberinya makanan dari buahnya yang segar, dan menambahkan kembali energi Abu Nawas yang sudah terkuras habis. Ia melahap buah-buahan tersebut dengan penuh rasa syukur, sambil memanjakan matanya, dengan melihat pemandangan indah, yang hanya dapat dinikmati dari atas pohon tertinggi. Setelah memenuhi kebutuhan perutnya, ia membawa beberapa buah untuk bekal, dan kemudian turun untuk melanjutkan perjalanan. Sekali lagi Abu Nawas berterima kasih kepada pohon itu, sebelum meninggalkan pohon tinggi itu yang sudah memenuhi kebutuhan perutnya. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanan pulangnya dengan perasaan syukur. Setelah kejadian itu, Abu Nawas menjadi lebih peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Setiap kali dia melihat seseorang yang kelaparan, atau memerlukan pertolongan, Abu Nawas dengan senang hati memberikan dukungan, dan berbagi apa yang dia miliki.
Setelah berjalan beberapa waktu, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat sejenak, untuk sekedar memberi waktu untuk tubuhnya melemaskan otot kakinya, yang ia rasa butuh untuk istirahat. Ia menumpang beristirahat di gubuk sederhana yang berada di tengah persawahan. Di situ ia bertemu dengan seorang petani yang sedang murung, karena ia sedang kesulitan menanam tanaman di ladangnya. Tanahnya tidak subur, dan petani itu tampak putus asa. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tanahku tidak subur, dan panenku semakin mengecewakan. Keluh sang petani kepada Abu Nawas. Tenang, teman. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mencoba menyuburkan tanahmu dengan pupuk alami? Aku yakin itu bisa membantu. Jawab Abu Nawas, seraya membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani. Petani setuju dengan saran Abu Nawas. Aku tertarik dengan saranmu, apakah kau bisa membantuku untuk membuat pupuk itu? Jika mau, kau bisa singgah untuk beberapa hari di sini, sambil membantuku, dan aku akan menjamin kebutuhanmu selama berada di sini. Ucap sang petani, seraya memberikan penawaran kepada Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, tetapi, aku meminta izin untuk beristirahat malam ini, dan esok pagi, kita mulai membuat pupuk yang dibutuhkan. Jawab Abu Nawas. Kemudian mereka membicarakan apa yang dibutuhkan untuk membuat tanah itu menjadi subur. Tanpa terasa, matahari sudah mulai tenggelam, petani itu pamit untuk pulang dan berjanji akan segera kembali membawakan makan malam untuk Abu Nawas. Benar saja, tidak beberapa lama, ada seorang pemuda yang datang membawa makan malam untuk Abu Nawas, yang ternyata pemuda itu adalah anak dari petani tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, Abu Nawas segera menyantap hidangan yang telah disediakan, makanan sederhana yang mampu membuat semua orang yang memakannya penuh rasa bersyukur. Selepas ia malam-malam, ia kemudian lanjut membersihkan dirinya sebelum tidur. Tanpa terasa, matahari sudah mulai mengintip dari timur, tandanya pagi itu Abu Nawas harus mulai bersiap membantu sang petani menyuburkan sawahnya. Tak beberapa lama setelah Abu Nawas terbangun pagi itu, sang petani datang membawa makanan untuk Abu Nawas. Hai Abu Nawas, silahkan makan dahulu, sebelum kita mulai membuat pupuk sesuai yang telah kita bicarakan semalam. Ucap sang petani, mempersilahkan Abu Nawas untuk mengisi kebutuhan perutnya, untuk menambah tenaga dan semangat dalam membantunya untuk menyuburkan sawahnya. Abu Nawas pun segera makan secukupnya, kemudian ia lanjut melakukan kegiatan pagi ini. Mereka mulai mengumpulkan sisa-sisa tanaman, sampah dapur, dan kotoran ternak. Abu Nawas memberi petunjuk tentang perbandingan yang tepat untuk menciptakan campuran yang seimbang. Dia juga menyarankan untuk menambahkan kompos dan daun kering, agar pupuk organik lebih kaya nutrisi. Selama beberapa hari, mereka bekerja keras membalik-balik campuran tersebut secara berkala, memastikan bahwa proses dekomposisi berlangsung dengan baik. Abu Nawas terus memberikan panduan kepada si petani, untuk membantu mereka mengatasi setiap hambatan yang muncul. Akhirnya, pupuk organik yang dihasilkan telah matang, dan mereka dengan gembira mengaplikasikannya ke lahan pertanian mereka. Hai petani, rupanya pupuk yang telah kita buat beberapa hari ini, sudah siap, dan sudah bisa kita pakai. Ucap Abu Nawas dengan semangat. Mari Abu Nawas, kita sebar pupuk ini ke seluruh permukaan sawah. Ajak petani itu yang juga ikut bersemangat. Mereka pun kini membagi tugas. Abu Nawas menyebarkan pupuk, diikuti oleh petani sambil mencangkul tanah yang sudah diberi pupuk, agar menyatu dengan sempurna. Setelah semua selesai, Abu Nawas meminta izin beberapa hari tetap di sana, untuk memantau perkembangan hasil dari pekerjaan mereka. Setelah pupuk merata, sang petani mulai menaruh benih tanaman di seluruh tanahnya. Dalam beberapa hari, benih yang ditanam mulai menunjukkan pertumbuhannya. Abu Nawas dan petani itu senang. Usaha yang ia lakukan beberapa hari kemarin
telah membuahkan hasil. Melihat usahanya yang berjalan sesuai rencana telah berhasil, waktunya untuk Abu Nawas berpamitan kepada petani, dengan tidak lupa berterima kasih, karena telah mengizinkannya singgah beberapa saat. Petani pun berterima kasih kepada Abu Nawas, karena telah membantunya mengembalikan kesuburan tanahnya, dan tidak lupa pula memberikan sedikit bekal kepada Abu Nawas, untuk perjalanan pulang. Kini Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah asiknya ia berjalan, ia menemukan seorang pria tua yang kelaparan. Akhirnya ia pun memberikan seluruh bekal yang ia punya untuk membantu pria tua itu terbebas dari rasa lapar. Ia kini memahami arti kebaikan, saling peduli, dan bagaimana setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kebaikannya, telah meninggalkan jejak positif di hati banyak orang, mengajarkan bahwa kebaikan selalu memiliki dampak yang mendalam. Ia lalu melanjutkan perjalanannya, yang tak lama lagi akan sampai di kampung halamannya. Namun, pada siang hingga sore itu, perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Dia memeriksa kantong uangnya, dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya, meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali, hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi, belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hai, mau kemana? Bayar dulu!" teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali, dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan, kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan, atau minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik kedai saat mereka berhadapan. Kemudian, Abu Nawas menganggukkan kepala, tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya, Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya, dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya, bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai, yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. "Hehe, ada-ada saja si pemilik kedai ini. Bagaimana bisa orang hanya mencium aroma masakan dari bilik kedai, kok disuruh membayar?" Tapi pintar juga Abu Nawas, dibayarnya pakai suaranya saja, tidak dengan uang. Di kisah selanjutnya, sayembara ayam dan telur. Suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid duduk di singgasana kerajaannya, tersenyum memandang kerumunan yang hadir di halaman istana. Dalam sekejap, ia membuat keheningan memenuhi ruangan yang megah itu. "Warga kerajaan yang setia," Baginda memulai dengan suara yang gagah.
kerajaan kami mengumumkan sebuah sayembara yang akan menguji kecerdasan dan kebijaksanaan kalian." Kata-kata Baginda memantul di dinding-dinding istana dan terdengar di seluruh kerumunan. Semua yang hadir, mulai dari bangsawan hingga orang-orang miskin, terpana oleh pengumuman ini. Di antara mereka juga ada Abu Nawas yang selalu menjadi sorotan dengan kejenakaannya yang legendaris. Sayembara ini adalah pertanyaan sederhana, namun membutuhkan kebijaksanaan yang mendalam. Barang siapa yang mampu menjawab dengan tepat, akan menerima imbalan yang amat menggiurkan. Sambung Baginda dengan penuh misteri. Abu Nawas, yang selalu cerdik dan penuh dengan semangat petualangan, mendengarkan pengumuman tersebut dengan rasa antusias. Ia, seperti banyak orang lainnya, merasakan getaran kegembiraan dan keingintahuan yang sama. Apakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Baginda bertanya kepada kerumunan yang takjub. Para hadirin saling pandang, banyak yang terheran-heran dengan pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun menuntut pemikiran mendalam. Abu Nawas, dengan pandangannya yang cerdas, tersenyum sambil berpikir, bersemangat untuk mengikuti sayembara ini. Setelah pengumuman sayembara, kegaduhan di seluruh kerajaan tidaklah terelakkan. Berita tentang pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Harun al-Rashid menyebar cepat, memicu antusiasme di kalangan rakyat. Waktunya pengumuman peserta sayembara tiba. Dengan persyaratan yang ketat, hanya 4 orang yang mampu mendaftar sebagai peserta. Di antara mereka, satu-satunya yang menarik perhatian adalah Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sikapnya yang cerdas namun penuh kejenakaan, selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang menaruh harapan besar pada kehadirannya dalam sayembara ini. Banyak yang penasaran dengan cara berpikirnya yang luar biasa. Baginda Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengamati keempat peserta yang telah terpilih. Ekspresi raja itu penuh dengan ekspektasi tinggi. "Pesan saya kepada para peserta," kata Baginda dengan suara yang mantap, "jawaban harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan peserta harus mampu menjawab sanggahan dari saya sendiri." Abu Nawas, yang selalu cerdik dalam setiap tindakannya, tampak tenang namun penuh semangat. Ia bersama 3 peserta lainnya siap menjawab pertanyaan dari Baginda. Setiap peserta maju satu persatu, disambut oleh pandangan tajam dan penuh harapan dari rakyat dan Baginda yang duduk di atas singgasana. Abu Nawas, dengan raut wajah yang cerdas, tetap tenang dalam menghadapi momen ini. Rakyat menahan nafas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapakah di antara mereka yang akan mampu memberikan jawaban yang memuaskan raja, terutama Abu Nawas, sang tokoh yang selalu memberikan kejutan. Setelah keempat peserta terpilih siap mengikuti sayembara, Baginda Harun al-Rashid menguatkan aturan main sayembara di hadapan kerumunan yang padat. Dengan suaranya yang gagah, Baginda menegaskan kembali aturan main yang harus dipatuhi oleh para peserta. "Ingatlah, wahai para peserta, jawaban yang kalian berikan haruslah masuk akal, dan mampu bertahan ketika saya mengajukan sanggahan langsung terhadap jawaban kalian," ujar Baginda dengan tegas. Para peserta, termasuk Abu Nawas, yang mengetahui tingkat kesulitan dari aturan main ini, tetap tenang namun penuh perhatian. Mereka merenungkan dengan serius, bagaimana cara memberikan jawaban yang tepat di hadapan raja yang bijaksana. Peserta pertama maju dengan gemetar. Baginda, dengan penuh kebijaksanaan, mengajukan pertanyaan tentang telur dan ayam, yang sama seperti yang diajukan sebelumnya. Peserta pertama, walau dengan keyakinan yang tinggi, gagal memberikan jawaban yang memuaskan. Baginda, dengan penuh kehati-hatian, menantang jawaban peserta pertama. Namun, peserta pertama tidak mampu memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan, sehingga Baginda memutuskan untuk menolak jawaban tersebut. Abu Nawas dan para peserta yang tersisa, terus memperhatikan dengan cermat. Mereka menyadari tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan oleh Baginda,
dan juga ketatnya aturan main yang harus mereka ikuti. Baginda Harun al-Rasyid kembali menegaskan aturan main sayembara itu kepada peserta selanjutnya yang maju ke depan panggung. Tantangan untuk memberikan jawaban yang masuk akal dan mampu menghadapi sanggahan dari raja menjadi semakin nyata. Keempat peserta, termasuk Abu Nawas, terus mempersiapkan diri mereka, memikirkan setiap detail dalam menjawab pertanyaan yang sangat menantang tersebut. Setelah Baginda Harun al-Rasyid menanyakan pertanyaan mengenai telur dan ayam kepada peserta pertama, suasana panggung terasa tegang. Peserta pertama, meskipun dengan keyakinan yang tinggi pada jawabannya, tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. "Wahai Baginda yang mulia, telur lebih dahulu," jawab peserta pertama, tetapi keraguan tergambar jelas di matanya. "Alasanmu?" tanya Baginda dengan lembut. "Karena, Baginda, ayam berasal dari telur," jawabnya, mencoba memberikan penjelasan. Namun, Baginda dengan bijaksana menggali lebih dalam, jika ayam berasal dari telur, siapa yang mengerami telur itu? Peserta pertama terdiam. Wajahnya memucat karena tidak mampu menjawab sanggahan yang diajukan oleh Baginda. Keheningan menyelimuti panggung, dan rakyat yang hadir menahan napas, menanti keputusan Baginda. Baginda dengan ekspresi yang penuh pertimbangan, memutuskan, "Sayang sekali, namun jawabanmu tidak cukup memuaskan." Kemudian, peserta pertama diarahkan ke penjara, sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya memberikan jawaban yang sesuai. Situasi ini membuat para peserta lainnya semakin gugup. Mereka menyadari betapa sulitnya pertanyaan yang diajukan oleh Baginda, dan betapa pentingnya memberikan jawaban yang tepat di hadapan raja. Peserta berikutnya yang maju ke depan panggung, dengan pandangan yang tegas, siap menjawab pertanyaan yang sama. Namun, apakah dia mampu memberikan jawaban yang memuaskan, dan menghindari nasib yang sama seperti peserta pertama? Setelah peserta pertama gagal memberikan jawaban yang memuaskan, giliran peserta kedua maju dengan penuh keyakinan. Dengan sikap yang mantap, peserta kedua berusaha memberikan argumen yang berbeda dari peserta sebelumnya. "Telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan, Paduka yang mulia," ujar peserta kedua, berusaha memberikan sudut pandang yang berbeda. "Bagaimana bisa terjadi bersamaan?" tanya Baginda dengan lembut. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dahulu, tidak mungkin juga karena telur harus dierami untuk menetas." Peserta kedua menjelaskan argumennya dengan mantap. Baginda, dengan bijaksana, kembali memberikan sanggahan yang membuat peserta kedua terjebak dalam pemikiran yang rumit. Peserta kedua, walau penuh dengan keyakinan sebelumnya, terdiam saat Baginda mengajukan pertanyaan yang memojokkan. Peserta kedua terlihat bingung, mencari jawaban yang sesuai. Namun, saat jawaban yang memadai tidak kunjung terucap, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan bahwa jawaban yang diberikan tidak cukup memuaskan. Dengan suara yang penuh pertimbangan, Baginda memutuskan, "Sayang sekali, namun jawabanmu tidak cukup meyakinkan." Peserta kedua pun dijebloskan ke dalam penjara sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya memberikan jawaban yang sesuai. Abu Nawas dan peserta lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut semakin merasa tertantang. Mereka menyadari betapa tingginya standar yang diajukan oleh Baginda, dan betapa pentingnya menjawab pertanyaan dengan tepat di hadapan sang raja. Tantangan berat yang harus dihadapi peserta demi mendapatkan hadiah yang menggiurkan, menjadi semakin nyata. Bagaimana jawaban dari peserta-peserta lainnya, termasuk Abu Nawas, dalam menghadapi pertanyaan yang begitu rumit dari Baginda Harun al-Rasyid? Setelah peserta kedua dijebloskan ke dalam penjara, karena tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, giliran peserta ketiga maju ke depan panggung. Dengan raut wajah yang penuh keyakinan, peserta ketiga mencoba memberikan argumen yang berbeda dari yang sebelumnya. "Pertama kali yang tercipta adalah ayam betina, Paduka yang mulia," ucap peserta ketiga, mencoba menjelaskan pendapatnya. "Sebutkan alasannya,"
Tanya Baginda Harun al-Rasyid, memberikan kesempatan kepada peserta ketiga untuk menjelaskan lebih lanjut. Menurut pandangan saya, yang pertama tercipta adalah ayam betina, ujar peserta ketiga dengan penuh keyakinan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada, sambungnya mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut. Baginda, dengan bijaksana, memojokkan peserta ketiga dengan sebuah pertanyaan yang membingungkan. Bagaimana jika ayam betina mati, sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda. Peserta ketiga terlihat kewalahan, dan tidak mampu memberikan jawaban yang memadai. Dengan penuh pertimbangan, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan bahwa jawaban peserta ketiga juga tidak cukup memuaskan. Sungguh disayangkan, namun penjelasanmu belum cukup meyakinkan, ujar Baginda dengan suara yang tegas. Peserta ketiga pun dijebloskan ke dalam penjara, menghadapi konsekuensi atas ketidakmampuannya menjawab sanggahan dari raja. Abu Nawas, yang selalu cerdik dalam menghadapi tantangan, terus mengamati dengan penuh perhatian. Dia juga menyadari tingginya standar yang diajukan oleh Baginda, dan betapa sulitnya menjawab pertanyaan yang begitu rumit di hadapan raja yang bijaksana. Sekarang, hanya tinggal Abu Nawas yang tersisa. Dia harus menghadapi tantangan yang sama dengan peserta lainnya. Bagaimana pendekatan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Baginda Harun al-Rasyid? Setelah peserta ketiga gagal memberikan jawaban yang memuaskan, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk maju ke depan panggung. Abu Nawas, dengan sikapnya yang cerdas namun selalu penuh kejenakaan, tampil dengan percaya diri. Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam, ucap Abu Nawas dengan tenang. Terangkan secara logis, pinta Baginda Harun al-Rasyid, penasaran dengan jawaban singkat yang diberikan oleh Abu Nawas. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas, menghadirkan jawaban yang singkat namun menarik. Para hadirin terdiam, kebingungan dengan jawaban yang sederhana, namun menggelitik dari Abu Nawas. Baginda, dengan perasaan penasaran, merenung sejenak. Kali ini, Baginda tidak segera menyanggah, atau menolak jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, dengan ketenangan yang khas, menanti reaksi dari Baginda. Sebagian hadirin tertawa kecil, tidak yakin dengan jawaban singkat yang diajukan oleh Abu Nawas. Namun, ada juga yang mencoba memahami sudut pandang yang disampaikan olehnya. Baginda Harun al-Rasyid, setelah berpikir sejenak, tidak langsung menyatakan keputusannya. Raja tersebut tampaknya tertarik dengan pendekatan sederhana, namun unik yang diberikan oleh Abu Nawas. Tertegun, para hadirin menunggu dengan antusias, apakah jawaban singkat dari Abu Nawas akan diterima, atau ditolak oleh Baginda. Tidak ada yang bisa menebak, bagaimana Raja akan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan jawaban singkat, yang menimbulkan kebingungan di antara para hadirin, Baginda Harun al-Rasyid memutuskan untuk menantang penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas. Terangkan dengan lebih rinci dan logis, pinta Baginda dengan suara yang tenang. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kejenakaannya yang khas, melangkah maju di depan panggung. Dalam penjelasannya yang sederhana, ia memulai, telur lebih dulu, paduka yang mulia. Mengapa demikian? Tanya Baginda Harun al-Rasyid, memberi kesempatan kepada Abu Nawas, untuk memperjelas argumennya. Ayam, sebagai hewan, tidak memiliki pengetahuan untuk membuat telur. Namun, telur bisa tercipta dari berbagai hewan melalui proses alami, yang tidak memerlukan pengetahuan seperti yang dimiliki ayam. Jelaskan Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Para hadirin terlihat tertarik dengan penjelasan sederhana, namun mengena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, Baginda Harun al-Rasyid, yang selalu berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan argumen yang dibawakan Abu Nawas. Dalam argumenmu,
kamu menyatakan bahwa hewan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat telur. Namun, bagaimana dengan proses reproduksi yang terjadi di alam? Sanggah Baginda mencoba menguji argumen Abu Nawas. Abu Nawas terlihat tenang. Paduka yang mulia, proses reproduksi yang terjadi di alam tidak membutuhkan pengetahuan seperti yang dimiliki oleh hewan. Ini adalah proses alami yang tak tergantikan, di mana telur tercipta melalui proses biologis yang independen dari pengetahuan hewan itu sendiri. Baginda, yang terkesan dengan pendekatan dan kecerdasan Abu Nawas, diam sejenak. Raja tersebut terlihat tenggelam dalam pertimbangan, menyadari bahwa argumen yang dibawakan oleh Abu Nawas memiliki dasar logika yang cukup kuat. Para hadirin menanti dengan penuh antusias, bagaimana Baginda Harun al-Rasyid akan menanggapi penjelasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan yang sederhana namun berbobot, Baginda Harun al-Rasyid terdiam sejenak. Raja itu tampak terkejut dengan kejelasan dan logika dalam jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Abu Nawas, yang selalu cerdas dan penuh kejenakaan, tetap tenang di hadapan Raja. Dia menanti dengan penuh rasa hormat atas keputusan Baginda. Ruang istana penuh dengan antusiasme dan ketegangan yang hening, sementara Baginda, dengan ekspresi yang serius, memikirkan jawaban yang telah diberikan oleh Abu Nawas. Para hadirin yang hadir di istana tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka terhadap reaksi Raja. Baginda Harun al-Rasyid, dengan bijaksana, mempertimbangkan setiap sudut pandang dari jawaban Abu Nawas. Baginda, yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, akhirnya berbicara. Abu Nawas, penjelasanmu sungguh menarik. Kau telah memberikan sudut pandang yang berbeda namun masuk akal. Para hadirin terkejut dengan reaksi Baginda yang cukup berbeda dari yang diharapkan. Baginda memberikan tanda hormat kepada Abu Nawas dan berkata, "Kami menghargai logika yang kau bawa. Karena itu, kami memutuskan bahwa jawabanmu memenuhi kriteria sayembara kami." Dengan keputusan yang mengejutkan itu, Abu Nawas terkejut namun juga bersyukur. Ia merasa senang, karena bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan mendapatkan apresiasi dari Baginda Harun al-Rasyid. Peristiwa itu menciptakan kekaguman baru pada Abu Nawas di kalangan rakyat. Mereka menghormati kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas dalam menjawab tantangan yang diajukan oleh Raja. Bagaimana langkah selanjutnya, setelah kejutan dari Baginda atas jawaban Abu Nawas? Bagaimana perasaan Abu Nawas setelah berhasil menjawab dengan kecerdasan yang membuat Baginda terkesan? Setelah Baginda Harun al-Rasyid memberikan persetujuannya atas jawaban yang diajukan oleh Abu Nawas, suasana istana menjadi hening. Raja yang bijaksana itu terdiam dalam renungannya, mencoba memahami secara lebih dalam logika sederhana yang disampaikan oleh Abu Nawas. Baginda Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, merenung dalam ketenangan. Tatapan matanya tampak terfokus, mencoba menggali lebih dalam makna dari jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Rakyat yang hadir di istana menunggu dengan penuh antusias. Mereka penasaran dengan reaksi Baginda terhadap jawaban yang tak terduga dari Abu Nawas. Mereka juga terkesima dengan kesikapan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang diberikan oleh Raja. Beberapa saat berlalu, Baginda Harun al-Rasyid masih terdiam dalam pikirannya yang dalam. Dia berusaha memahami sudut pandang yang berbeda dari yang diajukan sebelumnya. Proses berpikir Raja itu tampak membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih. Baginda yang bijaksana selalu mempertimbangkan setiap aspek dalam pengambilan keputusan. Ia berusaha untuk melihat jawaban dari segala sudut pandang, memastikan bahwa penilaiannya tidak hanya berdasarkan pada kesan awal. Para penasaran pun terus menanti, sementara Abu Nawas, yang merasa senang karena bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tetap menunggu dengan penuh hormat atas keputusan Baginda. Ruang istana yang megah itu dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi akan keputusan yang akan diambil oleh Baginda Harun al-Rasyid.
Baginda tampak dalam perjalanan pemikiran yang mendalam, mencoba mengurai setiap sudut pandang dari argumen yang disampaikan oleh Abu Nawas. Setelah merenungkan secara mendalam, jawaban yang diajukan oleh Abu Nawas, Baginda Harun al-Rasyid, raja yang bijaksana, tetap tenang dalam kediamannya di singgasana. Tatapannya yang tenang namun tajam, menunjukkan keseriusan dalam memahami argumen yang disampaikan oleh Abu Nawas. Para peserta dan penonton yang hadir di istana, menanti dengan tegang akan keputusan Baginda. Mereka tercengang dengan ketenangan dan kecerdasan Abu Nawas, yang mampu membuat raja sebijaksana Baginda Harun al-Rasyid, terdiam dalam pikirannya. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap yang penuh penghormatan di hadapan raja. Dia merasa bangga, bisa memberikan jawaban yang memicu pertimbangan mendalam, dari Baginda. Baginda Harun al-Rasyid, setelah mempertimbangkan dengan seksama, akhirnya tidak mengeluarkan sanggahan atas jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas. Keputusan itu membuat para peserta dan penonton tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengungguli sanggahan dari seorang raja? Keputusan Baginda untuk tidak menyanggah jawaban Abu Nawas adalah tanda penghargaan terhadap kecerdasan dan ketenangan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Raja yang bijaksana itu mengakui bahwa jawaban yang disampaikan oleh Abu Nawas memiliki logika yang cukup kuat. Para hadirin pun terkesima dengan situasi yang luar biasa ini. Mereka menghormati sikap dan kecerdasan Abu Nawas, yang mampu membuat seorang raja bijaksana seperti Baginda Harun al-Rasyid terdiam. Abu Nawas yang tetap mempertahankan sikapnya, yang tulus dan rendah hati, mengucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Baginda. Peristiwa ini menciptakan kekaguman baru pada Abu Nawas di kalangan rakyat. Mereka menghormati kecerdasan, ketenangan, dan sikap rendah hati Abu Nawas dalam menjawab tantangan yang diajukan oleh raja. Setelah keputusan yang luar biasa dari Baginda Harun al-Rasyid untuk tidak menyanggah jawaban Abu Nawas, cerita tentang kecerdasan dan ketenangan Abu Nawas menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan. Abu Nawas dikenang sebagai peserta yang sukses dalam sayembara yang diadakan oleh Baginda. Rakyat kerajaan pun mulai menceritakan kisahnya dengan penuh kekaguman, dan kagum akan kecerdasan dan kecermatannya dalam menghadapi tantangan yang begitu berat. Cerita tentang jawaban sederhana, namun memukau dari Abu Nawas, menjadi topik hangat di antara para pelayan istana, pedagang di pasar, hingga di antara kaum terpelajar. Semua orang berbicara tentang kejadian itu dengan penuh kagum. Abu Nawas, yang selalu dikenal dengan kejenakaannya, kali ini dikenang sebagai sosok yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, dan tak lama kemudian, menjadi cerita yang terkenal di seluruh kerajaan. Para penduduk kerajaan menggambarkan Abu Nawas sebagai sosok yang cerdas, lincah, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Mereka memuji Abu Nawas atas keberaniannya dalam menjawab pertanyaan raja, tanpa kehilangan kecerdasan dan rasa hormatnya terhadap Baginda. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil mengungguli sanggahan raja itu menjadi inspirasi bagi banyak orang di kerajaan. Mereka mengambil pelajaran akan ketenangan, kecerdasan, dan rasa hormat yang dimiliki oleh Abu Nawas dalam menghadapi cobaan yang sulit. Abu Nawas, yang sebelumnya dikenal dengan kisah-kisah kocak dan cerdasnya, sekarang dihormati sebagai sosok yang memiliki kecerdasan di luar dugaan. Cerita tentang kemenangannya dalam sayembara raja menjadi legenda di seluruh kerajaan. Demikian perjalanan kisah Abu Nawas, yang telah menunjukkan dampak dari kecerdasan Abu Nawas dalam sayembara raja, dan bagaimana kisahnya menjadi legenda di seluruh kerajaan. Di kisah selanjutnya, mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir.
Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Abu Nawas kepada murid-muridnya dengan senyum misterius. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, martil, serta batu. Murid pertama bertanya, tapi apa tujuannya, wahai guruku? Abu Nawas tertawa kecil, itu nanti kalian akan tahu. Sekarang, ayo bersiap-siap. Keberanian dan keingintahuan kalian akan menjadi kunci. Murid kedua bertanya, namun, kenapa harus membawa begitu banyak alat? Apakah kita akan melakukan pekerjaan berat di malam hari? Abu Nawas tersenyum lebar, kalian akan melakukan pekerjaan yang tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga pikiran dan hati. Sebagai murid-muridku, kalian harus siap untuk tantangan yang tak terduga. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, mereka merasa yakin, gurunya selalu membuat kejutan, dan berada di pihak yang benar. Murid ketiga bertanya dengan rasa penasaran, tapi apa arti dari semua ini, Guru Abu Nawas? Abu Nawas tertawa cerdas, kejutan terbesar adalah saat kalian mengetahui, bahwa pekerjaan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kalian. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi. Hah? Merusak rumah Tuan Kadi? Gumam semua muridnya keheranan. Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini. Kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparlah dengan batu. Ucap Abu Nawas, semakin meyakinkan murid-muridnya. Setelah berkata demikian, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran, sepanjang perjalanan, mereka berteriak-teriak, dan kemudian, mereka mulai menghancurkan rumah Tuan Kadi, sesaat setelah mereka sampai. Baiklah teman-teman, ini rumah yang harus kita hancurkan, sesuai perintah Guru Abu Nawas. Ucap salah satu murid Abu Nawas, yang berada di barisan paling depan, dan membawa alat pertukangan, yang mampu membantu ia menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tua Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Murid-murid itu menjawab, guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah kepada murid-murid Abu Nawas, tanpa mampu menghentikan perbuatan mereka, karena sadar Tuan Kadi tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka, dan tidak orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda. Ucap Tuan Kadi, di tengah keputusasaannya. Benar saja, keesokan harinya, Tuan Kadi dengan terburu-buru, langsung menghadap ke Baginda Raja setelah sampai di istana, dan mengadukan kejadian yang dialaminya semalam, sehingga Baginda langsung menyuruh pengawal istana, untuk memanggil Abu Nawas ke istana, dan menghadap ke Baginda. Para pengawal, segera kalian menuju rumah Abu Nawas saat ini juga, dan membawanya ke hadapanku. Ucap Raja, seraya ingin segera mengetahui, apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kemudian, beberapa orang pengawal langsung bergerak menuju rumah Abu Nawas.
Sesampainya para penjaga di rumah Abu Nawas, mereka langsung mengetuk dan memanggil-manggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami ditugaskan oleh Baginda untuk membawamu ke istana," ucap seorang pengawal, seraya mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Namun, setelah beberapa kali memanggil dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam rumah Abu Nawas. Para pengawal yang khawatir tidak dapat membawa Abu Nawas ke istana, mulai berpencar mengelilingi rumah Abu Nawas untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Di tengah kegaduhan para penjaga mengetuk dan memanggil-manggil Abu Nawas, datang seorang kakek tua yang juga tetangga Abu Nawas. Ia menghampiri penjaga dan memberitahukan keberadaan Abu Nawas. "Hai para penjaga kerajaan, percuma kalian memanggil-manggil dan mengetuk-ngetuk pintu Abu Nawas. Aku melihatnya sangat pagi sekali tadi, Abu Nawas sudah keluar dari rumah," ucap kakek itu setelah menepuk pundak salah satu penjaga istana. Penjaga istana yang ditepuk pundaknya, langsung melihat ke arah orang yang menepuknya. "Oh iya kek, apakah kakek tahu kemana Abu Nawas pergi?" Selidik petugas itu penuh rasa penasaran. "Sebenarnya aku juga tidak tahu kemana Abu Nawas pergi, namun seperti biasanya, kalian bisa mencarinya di pasar, karena ia biasanya ke pasar hanya untuk sekedar mencari hiburan, dengan menjahili para pedagang di sana," jawab sang kakek yang sudah terbiasa melihat keseharian Abu Nawas. "Baik kek, terima kasih atas informasinya, kami akan segera mencarinya ke sana," ucap penjaga itu seraya berpamitan kepada kakek sang. Dan para penjaga pun langsung bergegas, mencari keberadaan Abu Nawas di pasar. Di sisi lain, Abu Nawas yang sadar atas ulahnya semalam, pasti akan berakibat menjadi penangkapan atas dirinya, untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Baginda Raja. Ia pun sangat pagi-pagi sekali, langsung bergegas ke pasar, bukan untuk menghindar dari penangkapan oleh penjaga, tetapi ia hanya ingin sedikit bersenang-senang dengan menjahili para penjaga istana, sebelum membawanya menghadap ke Baginda. Setelah Abu Nawas tiba, pasar sudah mulai ramai, dengan keramaian pedagang dan pembeli yang sibuk bertransaksi. Abu Nawas, yang penuh dengan kelicikan dan trik, menyusup ke dalam keramaian dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Dengan membawa keranjang penuh barang dagangan yang aneh dan lucu, ia dengan percaya diri membuka lapaknya di tengah pasar. Abu Nawas dengan gemulai membuka lapaknya, dan menawarkan berbagai barang dagangan kocak. Warga sekitar tertawa melihat barang-barang aneh yang ditawarkan oleh Abu Nawas. Tawa riang terdengar di sekelilingnya, ketika para pembeli menatap dengan heran, dan tertawa melihat barang-barang aneh yang dijualnya. Topi dengan lonceng besar, kacamata dengan hidung palsu, dan pisang berwarna-warni semuanya menjadi daya tarik unik di lapak Abu Nawas. Cukup lama Abu Nawas berada di pasar, menunggu para penjaga datang untuk mencarinya. Namun, yang tidak disadari oleh Abu Nawas adalah, bahwa pengawal istana yang terkenal tajam mata mereka, langsung dapat melihat Abu Nawas yang sedang menjajakan barang dagangannya. Para penjaga tidak langsung menangkap Abu Nawas, tetapi mereka memperhatikannya dari kejauhan, untuk memastikan yang berdagang itu benar Abu Nawas. Salah satu pengawal, melihat perilaku mencurigakan Abu Nawas. Dengan pakaian rakyat yang sederhana, Abu Nawas tampak seperti pedagang biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya mencolok di antara para penjual. Para penjaga merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut. Abu Nawas sibuk menawarkan barang-barang anehnya kepada para pembeli, tanpa menyadari bahwa langkahnya diawasi oleh pengawal. Meskipun berusaha tetap rendah hati, ketenarannya sebagai orang paling licik di kota, membuatnya selalu menjadi sorotan. Salah satu pengawal mendekati lapak Abu Nawas dengan hati-hati, berusaha mencari tahu apakah ada niat jahat di balik kepintaran pedagang itu. Abu Nawas dengan lihai merespon setiap pertanyaan pembeli, menciptakan situasi lucu yang membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Sementara itu, seorang penjaga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Abu Nawas. Ia menyamar sebagai pembeli, dan bertanya tentang asal-usul barang-barang yang dijual Abu Nawas. "Daganganmu sangat unik. Dari mana asalnya?"
Tanya seorang penjaga, mencoba menguji reaksi Abu Nawas. Abu Nawas, dengan senyum liciknya, menjawab, "Oh, ini barang-barang langka dari negeri jauh. Saya mendapatkan langsung dari tukang barang antik terkenal." Penjaga itu mencatat setiap kata yang diucapkan Abu Nawas, mencoba menangkap kebohongan jika ada. Namun, kecerdikan Abu Nawas membuatnya sulit ditangkap dalam kebohongan. Pertunjukan lucu Abu Nawas terus berlanjut, dan dia mulai mengumpulkan kerumunan yang semakin besar di sekitar lapaknya. Banyak yang hanya datang untuk melihat pertunjukan lucu yang dibawakannya. Beberapa pembeli tertarik untuk membeli barang-barang aneh tersebut. Abu Nawas, dengan gesitnya, menyadari bahwa dia menjadi pusat perhatian. Tanpa merasa takut, dia terus menghibur penonton dengan lelucon-leluconnya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan topi dengan lonceng besar, dan menempelkannya ke kepala seorang bocah kecil yang berdiri di dekat lapaknya. Penonton pun meledak dalam tawa. Para penjaga yang meskipun masih mencurigai, tak bisa menahan tawanya melihat tingkah laku lucu Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan pertunjukan sulapnya. Dia membuat pisang berwarna-warni berubah menjadi kerucut es krim yang besar, menyulapkan sejumlah uang menjadi kembang api kecil. Pengawal yang menyamar sebagai pembeli itu semakin terhibur. Pengawal istana lainnya, bergabung dengan seorang pengawal yang terlebih dahulu mendatangi tempat Abu Nawas berjualan, dan keduanya berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk tetap memperhatikan Abu Nawas, tanpa segera mengambil tindakan apapun. Mereka ingin memastikan apakah pedagang yang cerdik ini benar-benar Abu Nawas, atau hanya pedagang biasa, yang sekadar menghibur warga dengan barang-barang uniknya. Sementara itu, Abu Nawas terus menjalankan aksinya, tidak menyadari bahwa kecerdasannya telah menarik perhatian tidak hanya pembeli, tetapi juga pengawal istana yang berusaha memahami motif sebenarnya di balik perilakunya. Namun lama-lama, semua orang di pasar mulai semakin memadati tempat Abu Nawas berjualan, dan semakin tidak terkendali. Mulai terjadi dorong-dorongan antara penonton, yang membuat suasana semakin kacau. Para pengawal yang menyadari hal tersebut, langsung mengambil tindakan, sebelum semuanya lebih kacau. Sementara itu, Abu Nawas yang masih asyik dengan barang dagangannya, tidak menyadari, itu menyebabkan kekacauan di pasar. Para penjaga pun mulai mencoba mendekati Abu Nawas tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun, Abu Nawas dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia mulai bermain-main dengan mereka, menggunakan trik-trik kecil untuk membuat mereka tercengang dan tertawa. Saat seorang penjaga mendekati Abu Nawas dengan tegas, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Selamat siang, Tuan Pengawal. Apa yang bisa saya bantu?" Penjaga yang tidak terpengaruh oleh tingkah laku santai Abu Nawas, menjawab, "Kami tahu siapa kamu, Abu Nawas. Kami tidak akan membiarkanmu menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi di pasar ini." Sebagai reaksi spontan, Abu Nawas bersiap-siap untuk melarikan diri, tapi keberanian itu segera digantikan oleh kekacauan yang tak terduga. Sambil berusaha menghindari penjaga, Abu Nawas tanpa sengaja menabrak seorang pedagang yang membawa keranjang besar berisi telur. Keranjang itu terjatuh, dan telur-telur pun berserakan di seluruh pasar. Warga dan pedagang sekitar terkejut, tetapi kejadian ini membuat seluruh pasar meledak dalam tawa. Bahkan para pengawal tertawa terbahak-bahak, melihat kekacauan tak terduga yang diakibatkan oleh Abu Nawas. Sementara warga dan pedagang sibuk membersihkan telur yang berserakan, Abu Nawas melihat peluang untuk melarikan diri. Dengan kecepatan dan kecerdikan, dia menyelinap ke antara kerumunan, dan menghilang dari pandangan para pengawal. Penjaga yang masih tertawa, menyadari bahwa Abu Nawas telah mengelabui mereka sekali lagi. "Dia lebih licik daripada yang saya kira," ujar penjaga sambil tersenyum. Namun sial bagi Abu Nawas, ternyata ia salah ambil jalan, walaupun ia telah bebas dari pengejaran penjaga tadi, tetapi di jalan yang ia lalui, merupakan tempat para penjaga untuk memperhatikan Abu Nawas dari jauh. Alhasil,
Tanpa bisa berkilah lagi, Abu Nawas akhirnya tertangkap oleh penjaga, dan segera dibawa ke istana untuk menemui Baginda. Abu Nawas pun kini menghadap Baginda. Ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya tampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini, untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak." Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir, dan meminta mahar anaknya. Tentu saja, pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, dari sebelum Abu Nawas tertangkap, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah ihwal dirimu, sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu patua pemilik tempat kos dia menginap. "Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat, dan seluruh harta bendanya dirampas, dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.